Marktis, welcome back to Marktis Hands On bersama dengan saya Hafiz. Ya seperti biasa saya sendiri lagi, entahlah kemana si Clara itu berada. Yang hari ini saya sendiri, lihat suasananya bisa tebak dong saya ada di mana. Ya saya bukan di cafe, bukan juga di rumah atau lobby hotel, tapi saya ada di kantor Charge Indonesia. Kantor ini merupakan APM dan distributor dari motor Charge yang saat ini saya menjual 3 unit atau 3 jenis motor yang telah dijual secara massal. Menarik banget motor ini untuk dikulik, selain dari fitur dan spesifikasi produknya, tapi juga bisnis model yang dijajakan oleh Charge Indonesia. Nah, berbicara soal bisnis model, yang menarik dari Charge Indonesia, dia menjajaki awal bisnis modelnya itu adalah dengan sistem subscription. Karena produk yang dibawa adalah BEV atau Battery Electric Vehicle yang dimana katanya perlu edukasi kepada masyarakat untuk agar terbiasa beralih dari combustion engine ke motor listrik. Nah, untuk itu dia si Charge Indonesia ini membawa model subscription untuk memperkenalkan diri lebih awal, memberikan experience kepada konsumen. Mereka ingin mengedukasi pasar bahwa ini loh ada motor listrik yang sangat mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat untuk daily use ataupun sekadar untuk menyampaikan hobinya. Beroperasi atau menjalankan model bisnis ini sejak Oktober 2022. Charge Indonesia banyak disambut baik oleh para pengendara ojol atau ojek online. Pasalnya, para pegiat ojol ini punya hitung-hitungan yang dinilai membawa nilai-nilai ekonomis yang baik ketika mereka membandingkan apakah mereka mau beroperasi dengan motor bensin atau dengan motor listrik. Menurut hitungan mereka, ternyata dengan biaya sewa 1.650.000 tanpa ada lagi cost untuk maintenance karena sudah ditanggung oleh Charge Indonesia, tanpa ada cost untuk beli bensin harian karena si motor ini sudah bisa mencakup atau melingkupi kebutuhan berkendara dari si para ojol ini hingga jarak tempuh sekitar 128 km untuk satu buah baterai dengan cost yang dikeluarkan untuk pengisian ulang baterai tersebut sebesar Rp5.000. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol membuka data dari Charge Indonesia, para ojol ini mungkin bisa sehari itu dia menghabiskan kilometer itu sekitar 200 km. Bisa dibayangkan berapa cost yang dikeluarkan harian dari si para ojol ini. Ya, hanya Rp5.000 per hari untuk setiap baterainya. Mungkin, nah ini dia yang ngajakin gua berkali-kali bertele-tele, ayo dong Pis, kita ke Charge Indonesia, ada motor WW. Itu yang akan menjelaskan lebih detail. Gue panggil lagi ya, Dit. Kopi udah jadi? Halo, belum tuh, masih di belakang. Oh, iya. Kenalin diri dulu dong. Halo, Marktis. Nama gue Fedit. Nah, sekarang gue berdua Hafiz nih. Udah gue ajak dia. Lu sendiri aja. Oh iya, berdua sendiri ya? Oh, dikatin gue. Oke. Nanti di samping kita nih sudah ada Charge Rimau ya? Charge Rimau. Charge Rimau. Nah, ini uniknya ini secara performa, dia ini menggunakan baterai dengan kapasitas tuh 60 volt 45 ampere. Oke. Jadi di baterai itu sendiri dia bisa menempuh jarak itu sejauh 100 km per satu baterai. 100 km per satu baterai dengan kecepatan sekitar? Kecepatan itu maksimum dia itu di 95 km per jam. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan bisa 2 baterai nih. Berarti kalau misalkan 2 baterai bisa sampai 200 km. 200 km ya. Jadi nggak cuma sampai 100 km aja. Oke, makin dia sering ngebut makin cepat habisnya ya. Betul sekali. Oke, selain baterai dia ada apa lagi nih yang mungkin jadi daya jual si Charge Rimau ini? Nah, itu tadi kan ada ngomongin kecepatan ya. Untuk kecepatan sendiri dia ini punya 3 mode percepatan. Jadi ada 3 gigi. 3 mode berkendara. Ada 3 mode berkendara. Itu ada eco, normal, sama yang sportnya. Oh, jadi gitu. itu nggak dibatasin. Maksudnya dibatasin, cuma dibatasinnya tuh dari sisi kecepatannya aja, bukan dari torsinya. Oh, dengan torsi yang sama, tapi ada limitasi untuk speednya. Betul. Jadi untuk yang speed pertama, dia itu dari 0 sampai 45 km per jam. Oke. Untuk speed yang kedua itu dari 45 tentu aja lewat ya, jadi sampai itu sekitar 70 km per jam, 60 sampai 70 km per jam. Nah, maksimal limitasi. Untuk maksimal limitasinya itu di 95 km per jam. Untuk mode ketiga, untuk mode ketiga itu, cuma itu juga tergantung dari bobot pengendaranya. Untuk Rimau ini kan karena dia dikhususkan itu untuk boncengan. Jadi kalau misalkan makin berat, dia juga akan mengurangi kecepatan dari motor listriknya. Untung kita nggak ada masalah dengan bobot ya kalau ngomong bobot ya. Paling berat dosa doang. Betul sih. Oke. Selain kecepatan dan baterai, di sini kan cukup nyentrik ya modelnya ya. Iya nggak sih? Betul. Gimana? Lu lihat ada yang ini karena bodinya bongsor ya. Ini beratnya itu sekitar
berat kotornya itu 150 kg. 150 kg. 150 kg itu kalau dengan 2 baterai ya, 150 kg. Oke. Nah, untuk posisi duduknya juga lumayan tinggi nih karena dia ground clearance-nya itu 145 mm. 145 mm, oke. Iya. Mungkin gue sih tadi udah nyobain sedikit ya. Gue tinggi badan mungkin nggak sampai 170 ya, 170 kurang masih oke, mungkin agak jinjit sedikit sih. Karena kan mungkin selain ground clearance tadi ada ini nih, joknya yang cukup lebar ya, jadi membuat kaki agak lebih terbuka. Tuh. Selain itu yang menariknya lagi dari motor listrik ini, kalau motor listrik yang lain tuh kan kalau misalkan kita sambil mencet rem dia otomatis nge-cut dari baterainya kan. Nggak bakal ngisi untuk bisa digas kan. Oh, gitu. Nah, kalau di charge ini Rimau ini terutama ya, dan yang lain-lainnya sebenarnya itu bisa. Jadi kalau misalkan lo ngerem masih bisa digas kayak motor biasa. Oh, jadi feeling berkendaranya seperti motor combustion engine aja ya? Betul, jadi nggak ada bedanya. Kalau misalkan yang lain kan takutnya nggak kayak Zoom Move berarti ya? Gitu, terus bisa ngajol gitu kan. Ini orang Depok lagi, nggak ngerti gue partner gue kenapa orang Depok. Jadi kayak ngajol-ngajol gitu lah kalau sambil kena rem gitu. Nah, ini enaknya kayak motor biasa, jadi nggak perlu ngelepas rem, gas, ini bisa sambil direm. Oke. Ini kalau dari detailnya ya cukup kayak jok ini cukup premium ya, maksudnya tidak, harganya juga nggak murah juga sih ya. Ya betul. Ini berapa sih harganya? Ini harganya di bandrol itu 48 juta ya. Gua nih. 48 juta on the road Jakarta. On the road Jakarta. Oh, udah sama surat-surat ya? Sudah sama surat-suratnya sudah dapat. Oke, dapat ini nih, bebas. Ya, list biru, ya, plat nomor list biru, bebas gage. Kan motor. Motor emang ada gage-nya? Enggak juga ya? Oh, sorry. Nah, untuk pengeremannya sendiri, karena ini motor listrik kencang kecepatannya ya, jadi dia dibekali dengan dual cakram nih depan belakang. Oke, disc jadi brake. Sudah pakai disc brake depan belakang. Nah, untuk suspensinya yang depan ini sudah teleskopik, yang belakang ini masih pakai single shockbreaker ya. Shockbreaker. Jadi masih single shockbreaker. Nah, untuk posisi motornya dia ada di roda belakang penggeraknya. Penggeraknya ya. Ya, untuk ukuran bannya ukuran ban standar lah ya untuk motor skutik. Mungkin kalau dilihat dimensinya mirip-mirip sama NMAX tapi lebih kecil ya? Ya, mungkin lebih mirip Honda DV kali ya. ADV ya? Iya, DV 150 ya modelnya. Iya. Ini untuk materialnya ini bisa lihat solid plastik juga. Di sini sih yang rangka besi ya. Nah, ini opsional kalau misalkan Gojek mau pakai buat box. Jadi dia dipakai box bisa ya? Dia dipasangkan dengan bracket di bagian belakangnya nih. Udah bawa aja nih bracketnya. Jadi dapat. Joknya juga cukup empuk, cuma kayaknya tidak cukup ramah ketika kita melihara kucing ya. Ya, betul. Bisa digaruk, jok mana aja juga pasti digaruk. Pasti bolong-bolong. Nah, ini menariknya nih untuk joknya. Dia bukanya tuh nggak cuma dari rumah kuncinya aja. Oh gitu. Iya, jadi dia kuncinya ini sudah ada alarmnya juga, jadi mau belajar. Nah, udah ada alarmnya. Jadi kalau misalkan alarmnya aktif, dia kalau misalkan motornya dijalanin, dia bakal bunyi nih bannya, misalkan bannya gerak nih. Nah, dia kalau misalkan bunyi, dia nggak bakal bisa jalan. Nah, dia kunci dia. Kayak gitu. Terus panik gitu. Nah, maling kan panik tuh, nggak bakal bisa diangkut. Tapi bukan maling, malu kan. Iya, itu dia. Nah, selain itu untuk buka joknya, tadi yang gue bilang, dia nggak cuma dari rumah sini aja, dia bisa pakai kunci. Guys. Ini udah kayak vlogger gue guys-guysan ya. Nah, dia bisa ngebuka. Nah, ada footage kan di luar. Udah bikin. Udah bikin tadi? Udah. Nah, cuma nggak enaknya, ada nggak enaknya. Apa? Nah, kalau misalkan pakai cas Rimau ini, karena misalkan kalian pakai 2 baterai, itu dia nggak bisa naruh apa-apa di dalam bagasinya. Oke, karena sudah diisi oleh baterai tadi. Sudah diisi oleh baterai, jadi penuh. Iya. Jadi baterai itu ada di posisinya di bawah jok ya? Di bawah jok. Enggak panas. Gue belum pakai jauh nih. Dari pengalaman gue pakai selama beberapa hari ini sih nggak panas. Cuma karena ininya sih tebel. Bahan ya? Joknya ya? Jok motornya tebel. Cukup lembut sih. Tadi kan gue ngobrolin soal ini, Dit. Katanya dia modelnya ada subscription base. Yep. Yang saat ini diadopsi atau diadopsi ya. Itu hampir 90% konsumen mereka adalah ojol. Oke. Karena hitungan ekonomisnya mereka percaya si para ojol ini menilai bahwa dengan dia sewa, dia udah kayak worry free untuk ngomongin maintenance, untuk bahan bakar juga udah nggak ada, tinggal bayar cas untuk baterainya. Itu lebih menguntungkan dibandingkan dia harus atau dibandingkan dengan ketika dia memakai motor berbahan bakar bensin. Iya, betul. Nah, tapi ternyata
Cie. Nungguin ya. Apa tuh? Kok lu alay sih? Males gue. Oke, jadi di awal di awal Januari 2023, Charge Indonesia mulai menjajaki bisnis model baru. Yap. Seperti APM lainnya, mereka juga sudah mulai melakukan penjualan untuk unit-unit motornya. Nah, berarti sekarang udah ada opsi penjualan ya? Sudah ada opsi penjualan dengan harga yang tadi. Di Rimau ini 48 juta, Anoa di 46 juta, dan Maleo di 38 juta rupiah menurut Jakarta ya. Ya, betul. Sudah bebas gage. Tidak. Bebas dong. Bebas ya? Ya bebas. Kan gak ada Nggak ada gage. gage ya? Iya betul. Seru nih, kayak gini enaknya diajak ngobrol di kantor nih buat bahan. Tapi tergantung referensi ya, preferensi kalian mau sewa atau beli, mungkin punya hitung-hitungan tersendiri. Ada yang pengen memiliki, kan ada yang suka cuma menikmati tanpa memiliki, ada yang pengen bukan sewa tapi pengen memiliki. Ya, itu namanya hidup, namanya manusia punya kebutuhan yang levelnya berbeda-beda. Apaan sih? Oke. Apa lagi ya menarik ya? Kayaknya udah cukup ya deh kita. Mungkin kita coba keliling-keliling kali ya. Bisa. Jadi gua keliling, lu nge-shoot deh. Boleh. Ini tes kedua lo, setelah kayaknya udah oke lah ya buat probation 3 bulan atau perpanjang juga apa-apa sih. Itu tadi Marketis. Mungkin untuk menutup sebelum setelah ini gue mau coba-coba keliling-keliling. Semoga di luar cuacanya bersahabat karena tadi agak mendung. Itu aja ini review untuk Charge Rimau. Rimau ya? Rimau? Ya, Charge Rimau yang dibanderol seharga 48 juta atau kalian bisa sewa dengan subscription cost-nya itu sekitar 1.650.000. Tadi dapatnya sama satu baterai juga. Kalau untuk yang subscription, kalau mau tambah baterai sekitar 500 ribuan biaya sewanya. Dapat tambahan lagi untuk fast charging-nya juga ada harga paket sendiri kalau nggak salah sekitar 2,2 juta kalau dapat full package-nya. Atau kalau kalian nggak mau, bisa langsung datang aja ke showroom-nya si Charge Indonesia ini untuk misalkan malas aku ngisi di rumah, berarti kan cost. Ini listriknya sebenarnya hampir mirip-mirip sekitar 4.900-an hitungannya Charge Indonesia ya ketika kita mau ngecas di rumah sekalipun. Betul. Itu. Atau ngecas di sini juga bisa gitu sambil ngopi-ngopi nunggu 3,5 jam dapat fast charging, bayar harga khusus gitu ya, tapi 5.000 itu sebenarnya harga ojol. Iya, harga ojol. Di sini gue nggak tahu, tadi tahu nggak lo? Nggak tahu. Oke, jadi 5.000 itu harga ojol. Kalau nanya-nanya showroomnya di mana? Lokasinya di mana, Dit? Ini ada di Shed Charge Indonesia, lokasinya ada di Kemang, di Jakarta Selatan. Ada di Maps kok, udah ada. Betul. Jadi silakan, itu aja paling edit ya. Kita langsung keliling ini udah mulai sore nih. Boleh. Kita coba nyari mie ayam kali enak kayak. Boleh. Oke, itu tadi Marketis, review dari saya Hafiz. Dan saya Fedit. Pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.